Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Vario 125 yang dimana ownernya ini memiliki keluhan bahwasannya motornya ini tuh ngebul. Bahkan sampai knalpot itu burik kayak gini nih besti. Seperti biasa permasalahan ngebul itu pada motor biasanya disebabkan dari banyak kemungkinan. Seperti seal clamp-nya tuh udah aus atau jebol. Terus juga bisa boringan atau pistonnya itu baret. Bisa juga ring pistonnya tuh udah aus atau renggang. Dan boringan yang udah ngegentong atau nggak rata. Dan masih banyak lagi. Tapi karena kita bukan dukun, jadi harus kita lakukan pembongkaran serta penganalisaan pada part-part kerungkatannya nih besti. Jadi tanpa basa-basi langsung kita eksekusi. Untuk kondisi throttle bodinya dan intake-nya ini bisa dibilang nggak terlalu burik ya besti, tapi tetap bakal kita bersihkan nih guys. Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada kop headnya dan di balik kop headnya ini pun juga bersih. Tanda kalau motornya itu rajin diganti olinya ya guys ya. Bagian dalamnya tuh bersih ya guys ya. Lanjut kita lakukan pencopotan pada knalpotnya dan berserta antek-antek lainnya ya guys ya. Kalau udah tinggal kita copotin mur dan baut-baut pada bagian headnya. Dan setelah secara keseluruhan tercopot, tinggal kita tarik aja headnya kayak gini. Abis itu kita copot juga si blok serta pistonnya. Dan mari kita lihat kondisinya satu persatu ya guys ya. Bisa kalian lihat bahwasannya headnya ini udah burik seadanya ya guys ya. Ya modiar. Lanjut kita lakukan pencopotan pada part-part bagian headnya secara keseluruhan. Untuk kondisi businya ini udah burik dan berkerak ya guys ya. Jadi harus kita lakukan penggantian nih guys. Untuk kondisi noken as ya kan. Pen pelatuk dan juga pelatuknya ini aman nih besti. Nggak ada yang baret kemakan maupun oblak ya guys ya. Terus untuk kondisi pistonnya ini, ring pistonnya ini udah capek nih besti. Yang bisa mengakibatkan sirkulasi oli pada piston jadi nggak maksimal. Yang akibatnya motor cepet panas dan bikin kerungkatan seada-adanya nih guys. Nah untuk kondisi bloknya ini sih nggak ada indikasi-indikasi baret nih besti yang bisa mengakibatkan ngebul. Karena kita nyari aman untuk mencegah terjadinya si ngebul ini. Jadi kita bakal melakukan quarter nantinya guys. Terus untuk kondisi packing headnya ini udah pasti ganti lah ya guys ya. Packing mah udah pasti ganti lah. Jadi langsung saja saat buat kita lakukan pembersihan pada headnya dengan menggunakan bor kawat. Biar keburikan-keburikan hakikinya ini pada rontok semua ya guys ya. Terus biar lebih maksimal lagi kita bersihin headnya dengan menggunakan carbo cleaner. Dan ini dia hasil head setelah dibersihkan. Sudah glowing splendid kembali adik-adik. Just geng just par. Tidak lupa kita juga lakukan pembersihan pada part-part pemesinan lainnya sampai ke baut-baut kecilnya ya guys ya. Nah di sini kita diskusikan terlebih dahulu oleh ownernya untuk meminta restu apakah mau di quarter apa enggak, dan ownernya merestui. Jadi langsung saja kita lakukan pengkorteran atau memperbesar diameter pistonnya ya guys ya. Di sini kita lakukan proses quarter dan proses honing oleh Dokter Jatmika sendiri nih besti. Nah setelah di quarter pastinya kita lakukan honing untuk memperhalus permukaan boringan yang udah kita quarter tadi. Dan ini dia hasilnya guys. Wah sudah rata. Jospar dong. Terus pistonnya kita ganti baru oversize 50 atau naik 0,5 mili ya guys ya. Jadi 52,9 yang standarnya itu adalah 52,4 ya adik-adik. Nah untuk kondisi klepnya sendiri itu udah burik banget dikarenakan oli masuk ke ruang bakar. Jadi langsung saja kita lakukan pembersihan dengan menggunakan amplas. Biar noda-noda keburikannya ini pada rontok semua ya guys ya. Mau tahu hasilnya? Dan ini dia hasilnya tuh. Udah glowing splendid spriwing kembali ya guys ya. Orang sepele pokoknya guys. Nah habis dibersihkan lanjut kita masuk ke proses gear clamp yang bertujuan untuk merapatkan kembali celah antara clamp dan seatingnya biar tidak terjadi kebocoran kompresi adik-adik. Dan ini dia hasilnya guys. Wow amazing, udah rapet sekarang ya guys ya. Setelah di gear langsung saja nih guys kita lakukan perakitan kembali secara keseluruhan pada bagian headnya terlebih dahulu. Oh ya seal clamp udah kita ganti baru ya guys ya, cuman lupa di videoin. Langsung kita lakukan perakitan pada ring pistonnya dan kalau udah tinggal kita pasangkan kembali piston dan juga blok pistonnya ke motornya guys. Untuk packing head kita ganti baru pakai merek andalan kita yaitu Apple ya guys ya, anjay iPhone. Langsung saja kita lakukan pengeleman dengan menggunakan pilok packing yang orang sepele ini deh. Dan langsung kita lakukan pemasangan pada packing head dan juga headnya ya adik. Aduh mana ini headnya, ayo dipasang. Nah eta itu dia headnya ya adik.
Dan tidak lupa pastinya kita kencangkan dengan menggunakan kunci torsi biar kaki-kakinya tuh pada presisi ya guys ya. Lanjut kita lakukan pemasangan pada gigi sentrik ya. Dan pastikan posisi piston pada titik mati atas atau TMA ya guys ya. Nih lagi kita topin si pistonnya. Kalau udah tinggal kita kencengin aja baut si gigi sentriknya nih guys. Oke kita lanjut. Untuk kondisi water pumpnya ini tuh udah keropos nih besti. Ini nih guys disebabkan karena menggunakan air biasa bukan air radiator. Jadinya karatan dan keropos atau korosi kayak gini. Jadi kita berikan informasi serta mengedukasi kepada ownernya tentang water pump ini ya guys ya. Dan ownernya menyetujui untuk melakukan penggantian water pumpnya ya guys ya. Dan ini dia water pump yang barunya. Jadi langsung saja tinggal kita lakukan pemasangan kembali pada si water pumpnya ini. Dan juga kita lakukan pemasangan kembali pada radiatornya ya guys ya. Nah untuk throttle body dan juga intake-nya ini kita bersihkan juga nih besti sebelum kita pasang. Jadi kita sikat-sikatin biar keburikannya pada hilang. Dan ini dia kondisi intake setelah dilakukan pembersihan ya guys ya. Sudah glowing splendid brewing ya guys ya. Ora sepele pokoknya guys. Jowes, kalau udah tinggal kita pasangkan kembali aja si intake dan juga throttle bodinya ke motornya ya guys ya. Oke, kita kembali ke permesinannya. Selanjutnya kita lakukan pengeleman pada karet packing headnya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran oli pada cop headnya ya guys ya. Kalau udah tinggal kita pasangkan aja si cop headnya ini ke mesinnya, ke headnya ya guys ya. Terus setelah terpasang tentu saja tidak lupa kita kencangkan baut-bautnya nih guys. Selanjutnya kita lakukan pergantian oli nih besti. Kita buang dulu oli lamanya. Setelah itu tentunya kita ganti baru ya guys ya. Dengan menggunakan sel advance andalan kita semua. Jadi langsung saja kita tuangkan olinya ke motornya. Dan ini dia. Oli sudah tertuang dengan baik. Kalau sudah kita beralih ke area belakangnya nih guys. Kita lakukan pengecekan pada filter udaranya. Dan seperti biasa adik-adik kondisinya oke tapi KW ya guys ya. Itu doang sih masalahnya udah. Wah, filter udara KW ini sudah menjelajah kemana-mana ya guys ya. Tapi sebelum itu mari kita lakukan pembongkaran pada area CVT-nya nih besti. Untuk kita lakukan pengecekan serta penganalisaan part-part pada area CVT-nya nih guys. Seperti biasa kita buka dulu murmur pulinya secara keseluruhan. Dan setelah semuanya udah kecopot, mari kita analisa part-part kerungkatannya nih adik. Untuk kondisi Roma roller dan kipas pulinya ini udah kemakan ya guys ya. Terus untuk kondisi slidernya pun juga udah aus yang bisa bikin suara berisik di area CVT-nya nih guys. Tapi alhamdulillah kondisi rollernya ini masih oke guys. Terus untuk kondisi perperannya ini semua masih standar ya guys ya. Dan masih aman sentosa nih guys. Begitupun juga kondisi kampas gandanya ini juga masih bagus ya guys ya. Dan untuk kondisi mangkok gandanya ini pun juga masih oke nih besti. Hanya saja kondisi fan beltnya ini udah retak yang kalau dibiarin bisa putus dan akibatnya rungkat seadanya nih pastinya. Seperti biasa tidak lupa pastinya kita berikan informasi kepada ownernya tentang kerungkatan pada CVT motornya doi ya besti. Oke, nah untuk part yang diganti di sini adalah kipas puli dan juga rumah rollernya kita ganti baru nih besti. Terus karena seal slidingnya ini bocor, jadi seal puli slidingnya juga kita ganti baru ya besti. Tidak lupa slidernya juga kita ganti baru pastinya. Terus fan belt yang udah retak tadi kita ganti menggunakan original ya guys ya. No WK-WK seperti biasa. Terus untuk meningkatkan sedikit performa motornya, rollernya kita ganti baru RX7 Racing ukuran 11 gram. Per CVT kita pakaiin 1000 RPM dari RX7 Racing. Langsung kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada part-part CVT-nya ya besti. Pokoknya seal-seal udah kita ganti baru, perperan juga kita ganti baru. Dan tinggal kita pasangin aja ya guys ya. Dan kita kencengin pakai impact seperti biasa ya adek. Anjay. Akhirnya udah mau kelar ini guys. Setelah selesai tinggal kita pasangkan kembali bak CVT-nya ya guys. Nah karena filter udaranya masih oke jadi kita pasangkan kembali dan kita kencangkan baut-bautnya secara keseluruhan. Dan pastinya tidak lupa kita lakukan scanning ECU nih guys. Dan ternyata terdapat kerusakan pada sensor TPS-nya. Nah ketika mulai digas angkanya tuh mulai naik pas digas mentok. Bukan gasnya malah 0 yang harusnya digas mentok tuh konstan. Mungkin bisa nyentuh di angka 70-an ya guys harusnya. Nah kalau motor memiliki permasalahan seperti ini solusinya adalah diganti TPS-nya. Hanya TPS tanpa throttle body ya guys. Jadi langsung saja kita ganti baru si sensor TPS-nya pakai RX7 Racing ya guys ya.
Dan langsung kita lakukan pemasangan pada sensor TPS yang barunya ini ya guys ya. Dan kita lakukan scan echo kembali dan angkanya tuh lihat ya guys ya. Digas mentok sampai di angka 72an guys. Berarti ini normal ya adik-adik. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada tekanan full pumpnya ya guys ya. Dan full pumpnya sudah lemah menunjukkan di angka 30 PSI yang seharusnya tuh 40an. Tapi untuk meminimalisir budget jadi nggak kepengen diganti dulu ya bestia. Oke, kita mau mengikuti kemauan customer. Yang penting partnya itu masih bisa dipakai. Kalau rungkat seada-adanya itu kita sarankan untuk langsung diganti ya guys. Kita cek sound. Nah, kalau masih ada ngebul-ngebul tipis tuh tenang aja guys, pokoknya itu disebabkan karena masih terdapat sisa-sisa oli dari knalpotnya ya guys ya. Di sini tinggal kita lakukan pemasangan body-bodinya kembali dan langsung kita lakukan test drive ya guys ya. Selamat siang nih Bang. Boleh kenalan gak nih Bang? Namanya siapa, dari mana nih Bang? Nama Rizky dari Tarum 3. Wah, dekat berarti ya. Iya. Ini motornya keluhan apa nih Bang? Awalnya ngebul sama tenaganya kurang. Terus gimana nih hasilnya sebelumnya sama sesudahnya nih? Hasilnya wah, mantep banget sih. Ngebulnya hilang. Terus tadi udah konsultasi banyak sama mekaniknya juga. Bagus banget deh pokoknya. Bagus banget ya. Iya, Untuk terus tarikannya juga udah mantep banget. Untuk pelayanannya gimana tuh Bang? Menurut Abang? Parah banget sih. Kameramennya ramah nih. Mekaniknya ramah juga. Apa namanya? Ngasih solusi, ngasih ibaratnya kita yang nggak tahu jadi tahu lah. Jadi ibaratnya nggak asal ganti ya Bang Iya, ya. betul. Kita diskusi ya. Itulah maksudnya anjir. Siap. Pokoknya hasilnya puas nih Bang ya. Siap, siap. Alhamdulillah. Boleh gak Bang salam ya Bang? Jos ngeng Jospar. Jos Keng Jos Pak. Anjir. Tos dulu Bang. Asik. Oke. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Terima kasih banyak Bang Rizky atas kepercayaannya untuk mereparasikan motornya di Johan Gearbage ya Bang Rizky. Untuk mereparasi motor ini secara keseluruhan menghabiskan budget sekitar 2 juta ya guys ya. Sudah berserta part dan juga jasa-jasanya nih guys. Semoga Bang Rizky motornya awet dan tidak melakukan servis besar lagi ya Bang Rizky. Hanya perlu melakukan servis bulanan saja. Oke, mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Just King Jospar gua. Gak lu klik loncengnya gua gede keluar. Thanks for watching dan salam Just King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.